Kalau di dapur cuma ada tepung dan pisang aja, cobain deh bun dibikin kue ini. Kue ini tuh juga salah satu kue andalanku kalau tiba-tiba ada acara di rumah. Karena selain bikinnya yang satset, rasanya juga enak banget. Siapkan mangkuk, masukkan tepung beras, tepung tapioka, gula pasir, garam dan santan. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Pastikan sampai nggak ada yang menggumpal ya bun. Kemudian tuang ke dalam panci, lalu rebus sampai terus diaduk sampai teksturnya agak kental seperti ini. Jika sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan 2 buah pisang. Di sini aku pakai jenis pisang Raja Nangka. Kalau nggak ada, boleh kok bun pakai jenis pisang apa aja. Nah, ini kita potong-potong pisangnya seperti ini, lalu sisihkan. Selanjutnya, tuang adonan ke dalam cetakan talam yang sebelumnya sudah diolesi minyak. Kemudian, masukkan juga pisang yang sudah kita potong-potong tadi. Langkah selanjutnya tinggal kita kukus. Kukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Nah, jika sudah matang, kita angkat dan diamkan sampai dingin. Setelah itu siap deh disajikan. Nah, gampang banget ya bun. Ini tuh cocok banget dijadikan kue suguhan. Selain enak, bikinnya juga satset, anti ribet. Video kali ini aku akan bagikan resep pide jualan yang super simple dan pastinya bahan-bahannya sangat ekonomis. Ini rasanya enak, gurih, teksturnya crispy di luar tapi empuk di dalam, dan ini bisa kalian jual dengan harga 500-an. Pertama-tama aku siapkan 2 piece sosis, kemudian sosisnya akan kita potong kecil-kecil. Nah, kurang lebih ukurannya seperti ini ya. Oke, setelah dipotong kecil-kecil, ini kita sisihkan dulu. Siapkan 1 batang daun bawang. Daun bawangnya juga kita akan iris-iris tipis-tipis ya. Nah, setelah ini disisihkan dulu. Langkah selanjutnya, siapkan 250 gram tepung terigu. Tambah setengah sendok makan masako sapi, kemudian 1 sendok makan garam, dan 1/4 sendok makan micin. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu ya. Oke, setelah diaduk-aduk, kita tuang sosis yang tadi udah diiris tipis dan juga daun bawang. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar ya. Setelah ini kita tuang air panas sebanyak 500 ml. Ini air yang benar-benar panas ya, yang baru saja mendidih. Nah, ini airnya aku tuang dikit demi sedikit, tapi totalnya tetap 500 ml. Nah, ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata dulu, lalu kita diamkan kurang lebih 10 menit. Nah, setelah 10 menit baru kita ulen menggunakan 250 gram tepung tapioka. Masukkan tepung tapiokanya dikit demi sedikit sambil adonannya terus diaduk-aduk. Nah, di sini aku aduk-aduknya menggunakan sendok aja ya. Nah, selanjutnya aku lanjutkan ulen menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya. Uleni terus sampai tepung tapiokanya habis dan ini adonannya sampai membentuk seperti ini. Oke, ini sudah siap untuk dibentuk. Kita ambil sedikit adonan, lalu kita bulat-bulatkan dengan ukuran memanjang seperti ini. Nah, gampang banget kan cara membentuknya? Nah, karena ini kita mau jual 500-an, jadi ngebentuknya nggak usah terlalu besar. Nah, ukurannya seperti ini. Ini kita bentuk dulu satu persatu hingga semua adonannya habis ya. Nah, setelah adonannya habis, baru kemudian ini kita rebus.
Nah, kita rebus air, jangan lupa kita kasih sedikit minyak goreng ya, biar nanti adonannya nggak lengket satu sama lain. Kemudian kita tunggu sampai airnya mendidih, baru kemudian kita masukkan adonan yang tadi ya. Masukkan satu persatu hingga semuanya habis. Nah, ini kita tunggu ya sampai mendidih seperti ini, baru kemudian kita aduk karena ada adonan yang lengket di dasar panci. Nah, setelah agak diaduk, baru kemudian kita tunggu sampai mendidih dan mengapung. Nah, setelah mendidih dan mengapung seperti ini pertandanya sudah matang. Ini sudah siap untuk kita angkat, lalu kemudian kita tiriskan dan kita dinginkan. Langkah selanjutnya, kita siapkan 7 sendok makan tepung terigu. Lalu kemudian kita tambah kurang lebih 200 ml air. Dan kemudian kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada gumpalan tepung yang menggerindil ya. Nah, kurang lebih tingkat kecairannya seperti ini. Oke, selanjutnya ini adonan yang tadi udah kita bulat-bulatkan dan ini udah aku dinginkan. Tuh, teksturnya jadi seperti ini, agak kenyal-kenyal gini ya. Langkah selanjutnya, ini akan aku tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Nah, langsung aja aku tusuk semuanya dan ini udah selesai. Oke, selanjutnya kita siapkan tepung yang tadi, kemudian tambah tepung panir. Ini adonannya langsung kita celupkan di dalam tepung basah yang tadi ya. Kemudian langsung kita baluri dengan tepung panir seperti ini. Nah, aku bikin adonan tepung terigunya nggak terlalu kental karena aku maunya balurannya itu tidak terlalu tebal ya. Nah, seperti ini, lakukan hal serupa ya hingga semuanya selesai. Nah, ini satu persatu aku baluri dengan tepung panir. Semuanya aku dapat 45 tusuk. Tuh, banyak banget hasilnya. Dengan modal yang sangat-sangat ekonomis. Ini bisa banget dijual harga 5 ribuan. Ini akan kita goreng terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini sudah aku goreng semuanya. Tuh, ini bisa dijual dengan ditambah saus sambal dan saus mayones. Untuk ukurannya tidak terlalu kecil tuh. Kalau kalian mau ukurannya lebih dikecilin lagi, pastinya dapatnya lebih banyak lagi ya. Kalau kalian mau jual dengan harga 1000-an, bisa dibikin bentuknya jadi lebih besar. Nah, ini aku kasih saus sambal dan saus mayones tuh. Hasilnya sangat menggiurkan, dijual 500-an, pastinya ini langsung diserbu sama anak-anak ya. Ini beneran enak. Teksturnya crispy di luar, empuk di dalam. Rasa sosisnya masih kerasa dan aromanya kecium harum banget. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ciwi-ciwi, siapa yang makin dewasa makin ngerti kenapa mama-mama kalau kita ajak makan di luar pasti bilang ini lebih enak masakannya mama, nanti mama bikinkan. So kali ini saya bakal buat cireng. Karena kemarin tuh saya sempat jajan-jajan beli cireng gitu, tapi ternyata rasanya kurang guys. Jadi saya mau buat pakai tangan sendiri kali ini. Ya seperti yang kalian lihat di sini saya lagi siapkan bahan-bahan buat biangnya dulu sebelum nanti saya bakal campur lagi ke adonan keringnya. Oke, ini saya lagi aduk-aduk adonannya sebelum dinyalain kompornya. Tapi ini ternyata gasku habis guys. Jadi saya pindah ke kompor portable. Kalau kalian memang agak kurang familiar sama cara ini, memang ada dua cara guys. Cara yang kedua itu bisa juga langsung air mendidih dicampurkan ke tepung kering. Nah, kalau biangnya sudah jadi, campurkan ke tepung kering. Cuman karena ini saya bikin porsi bakul guys, jadi di atasnya nanti harus ditambahkan lagi tepung keringnya supaya dia tidak terlalu lembek dan bisa dibentuk. Oke guys, ini saya emek-emek dulu ya. Pokoknya campurkan sampai dia nanti bisa dibentuk. Nah, kalau sudah bisa dibentuk, silakan bentuk sesuai dengan keinginan. Saya bentuk sesuai dengan keyakinan saja. Siapkan teflon, lalu tentu saja minyak goreng.
Terus masukkan cirengnya dulu sebelum apinya dinyalakan guys. Nanti akan saya kasih tahu perbedaannya dengan gorengan yang kedua. Oke, goreng aci ini cukup dengan api yang slow. Karena kalau dia dengan api yang besar, aci itu bakalan cenderung cepat gosong guys. Tapi sebenarnya itu masih mentah. Nah, gorengan kedua ini langsung masuk di minyak yang panas. Itu ya, kalau kalian perhatikan itu lebih bantet dan lebih keriting-keriting karena tidak mengembang sempurna. Oke, kita masuk di tahap buat kuah cukonya. Siapkan panci baru, masukkan sambal goang, gula merah dan juga air asam. Rebus di api yang sedang. Tambahkan air. Terus tambahkan garam juga. Koreksi rasa, dan kalau sudah mendidih kayak gini, kuah cukonya sudah siap dicelup-celup. Oke, sudah jadi cireng ala-ala. Percaya juga guys, walaupun tampilannya kurang meyakinkan, tapi ini maknyus. Next, masak apa lagi ya? 1 hour later. Oh, ternyata begini caranya bikin pilus yang biasanya disajiin pas waktu lebaran. Nah, pertama-tama masukkan tepung tapioka, tambahkan dengan bawang putih yang udah dihaluskan, garam, kaldu, margarin, dan juga air hangat. Ini diaduk merata sampai kecampur kayak gini. Kalau udah, kita ambil secukupnya adonan, kemudian kita pelintir-pelintir seperti ini. Pokoknya memanjang, lonjong seperti pilus pada umumnya ya. Kalau udah kayak gini, masukkan ke dalam minyak yang belum panas. Setelah semua adonan udah masuk seperti ini, apinya kita gedein sedikit dan jangan lupa untuk dibolak. Guys, kita ketemu lagi dengan Selin TV. Ya, pada hari ini kita akan review mengenai takjil makanan berbuka puasa. Di sini sudah banyak gerai-gerai ya guys. Nah, kita jumpai salah satu penjualnya nih guys. Sebentar ya. Halo Kak. Halo. Dengan Kak siapa? Dengan nama Kak Hafiz. Sini Kak jual apa Kak? Kita di sini ada produknya pempek panggang sama mie cepet. Cepet. Iya. Itu hanya khusus pas Ramadan atau gimana Kak? Kalau sebenarnya kita ini bisnis orang tua. Kita sudah turun menurun di sini. Jadi saya tinggal nerusin usaha ibu. Kalau untuk sebelum Ramadan kita biasanya ada di kantin-kantin dinas-dinas Bandar Lampung. Oh, baik. Iya. Kalau mau order bisa kemana Kak? Kalau ngorder bisa ke WA kita di 0896 3043 9743. Atau di bawah ini juga ada kan? Oke, siap. Nanti aku kasih IG Instagramnya sama nomor WA-nya. Oke. Kalau gitu, ini sebelahnya ada Enci jual apa Enci? Halo guys, hari ini kita ketemu lagi dengan nasi ayam Mbak E. Ini dengan Mas siapa? Mas Sar'i. Mas Ardi ya? Sar'i. Sardi, Iya. oke. Mas, ini jual apa Ya. aja Mas? Boleh. Jual apa aja Mas? Bebek, ayam Biasanya jual di mana aja Mas? di Stadion Pauman di depan SD 2 Rawa Laut. Wah ini guys, porsinya menggoda loh ini. Bebek ini bebeknya. Bebeknya wah guys, ini sayang buat puasa menggoda nih. Ini ayamnya. Ayamnya ya. Ya. Ini harganya terjangkau loh kawan-kawan. Ya. Yang bebek 12.000, nggak pakai nasi. Kalau pakai nasi 14.000. 14.000. Iya. Oke, kalau order bisa kemana Mas? Bisa ke kontak langsung, bisa ke WA saya langsung bisa. Bisa GoFood juga bisa ya? Bisa GoFood. Oke. Ya. Sukses terus ya Mas. Ya. Oke, baik, terima kasih ya, Amin. Mas. Ya, sama-sama. 1 hour later. Guys, kita ketemu lagi guys. Kali ini kita akan mereview kembali makanan takjil berbuka puasa ya. Ini posisi di Jalan Susilo, Kota Bandar Lampung. Ya, kita mulai review dari yang pertama ya guys. Di sini ada raya mie cake. Kayaknya ada cheesecake guys. Sebentar kita tanya sama yang punya. Sebentar ya. Halo, Halo, dengan Mbak siapa sebelumnya? dengan Kak Ayu. Bayu ya. Iya.
Mbak, ini mau nanya Mbak, ini kue-kuenya biasa jual di mana Mbak? Ada di beberapa kafe ya Om ya. Ada di Cafe 20, di Cafe Kala. Cafe 20-nya ada di Nusa Indah, ada di Pahoman, ada di Wai Halim, ada di Ratulangi juga. Terus, sorry, ini mau nanya, ini harga mulai dari berapa Mbak? Mulai dari 15.000 aja Om. 15.000 ya? Iya, 15.000 aja. Oh, terjangkau sekali ya Mbak? Iya. Jadi kalau mau order bisa kemana Mbak, orang-orang Mbak? Bisa langsung ke Instagram atau ke outlet kita sekarang di Jalan Dr. Susilo atau di kafe-kafe terdekat di sini. Oke, kalau gitu ini penjualan bisa delivery atau gimana Mbak? Kalau online bisa? Bisa online, bisa delivery juga bisa. Kita sendiri juga bisa yang nganter. Iya. Oke, kalau gitu. Makasih ya Mbak sebelumnya. Iya, sama-sama. Oke guys, di sini ada empek-empek 51 ya. Di sini empek-empeknya lumayan enak sih. Langsung dimasak di tempat itu kayaknya. Ada peyek. Mbak, ini kerupuk apa Mbak ya? Ya. Di sini ada jajanan ya kayak peyek, kerupuk, pempek. Terus di sini kalau ada nomor WA juga kalau mau pesan, bisa di melalui online nggak Mbak? Bisa melalui online nggak pesannya? Buka sih sekarang, nanti Lebaran mungkin. Melalui online ya? Itu delivery juga bisa? Delivery kayak Maxim, GoFood? Belum, nanti mungkin habis Lebaran kalau ini sekarang. Oke. Pempeknya Kenapa nggak dari dulu aja aku bikin kue ini? Buatnya sangat simple dan mudah. Sekarang jadi ide jualan laris loh. Pertama, saring 250 gram tepung terigu, 2 sendok makan gula pasir, garam, 1 butir telur. Masukkan 300 ml air bertahap sambil dikocok sampai rata. Tambahkan vanili, baking powder, dan soda full. Setelah dikocok rata, istirahatkan selama 1 jam. Setelah adonan mengembang, tambahkan pasta pandan dan ratakan. Siapkan cetakan yang sudah dipanaskan dengan api kecil. Terus aku masukkan adonan. Buat pinggiran seperti ini, panggang sampai keluar gelembung. Taburi gula pasir secukupnya, terus panggang dengan api kecil sampai matang. Kalau sudah matang, oles dengan margarin selagi panas. Wah, hasilnya full bersarang ya. Untuk topping, bisa disesuaikan dengan selera. Satu resep mendapatkan 14 pieces martabak manis mini pandan, lembut dan bersarang. Semoga bermanfaat.